Salam semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pagi ini aku akan bercerita tentang kehidupanku ya, agak gugup sebenarnya. Tapi aku mengingat begitu banyak karya Tuhan yang aku alami di dalam kehidupanku. Jadi ini adalah keluarga kami, keluargaku. Itu bapak, mama, terus 4 orang adik perempuan. Jadi saya anak pertama dari 5 orang bersaudara dan hanya saya yang seorang laki-laki gitu. Kami itu hidup di kampung namanya di Hutalubuk, Paliaputar, Kabupaten Simalungun. Jadi di sana situasinya masih perkampungan dan aku itu dibuat nama Timothy sama bapak itu karena dulu bapak ketika masih muda dia sudah menjadi sintua atau penatua di gereja. Jadi sering dipanggil sebagai pelayan muda gitu sama seperti Timotius. Jadi bapak bernajar bahwa suatu saat kelak ketika dia punya seorang anak, dia akan mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan gitu. Jadi itu makanya dibuat namaku Timothy gitu. Jadi masa kecilku ini foto waktu SMP di kampung. Jadi jadi kalau di kampung itu kami terkenal anak-anak itu banyak yang bandal ya. Anak-anak orang Batak gitu agak bandal-bandal gitu kan. Jadi untuk menahan kebandalan itu bapak sama mama sering mengajak aku untuk pergi ke ladang gitu. Jadi pulang sekolah pergi ke ladang dan beraktivitas di ladang sampai malam baru pulang ke rumah. Di rumah itu mengerjakan tugas-tugas, baru habis itu istirahat dan bangun seperti itu terulang setiap harinya. Jadi bergaul dengan teman-teman di sekitaran kampung itu cukup jarang gitu kan. Itu makanya beberapa kawan-kawanku itu dalam usia yang masih SMP sudah merokok dan sudah kalau di orang Batak dibilang ke lapo ya, ke kode, ke tempat minum tua gitu. Tapi aku sama sekali nggak mengenal lingkungan itu gitu. Jadi itu masa kecil. Oh ya, dan aku SD di SD 091457 Paliaputar. SD ini satu-satunya SD ini satu-satunya SD yang ada di kampung kami dan SD ini hanya sebatas gedung gitu aja sebenarnya gitu. Karena masih terbelakang lah, listrik juga belum ada. Kadang kami ke sekolah juga masih tidak menggunakan alas kaki gitu kan. Dan air pun masih cenderung tidak mengalir dengan lancar lah gitu kalau di kampung. Nah itulah dari SD kami dan kami sama sekali waktu itu belum mengenal teknologi waktu masa kecil gitu. Nah ini ketika aku SMP di SMP Negeri 1 Dolokpan Ribuan. Ini SMP sudah harus keluar dari kampung berjalan sekitar 5 kilometer jalan kaki. Jadi kalau mau ke sekolah harus jalan kaki, pulang juga jalan kaki gitu. Dan di sana sudah cukup modern karena sudah dilintasi perkotaan. Jadi kalau wisata Danau Toba atau Parapat itu SD itu harus dilalui gitu. Dan di masa SMP ini sama seperti Najar yang sudah dibuat oleh bapak sama mama dulu. Jadi aku dibina rajin terus masuk sekolah minggu, kemudian diajarkan tentang iman ya, buku-buku rohani di rumah. Dan aku sempat ingat dulu mama sama bapak itu pernah membuat ibadah setiap malam sebelum kami tidur gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama, hanya beberapa waktu gitu. Dan ketika SMP ini aku dibuat sama bapak sama mama untuk menjaga opung. Opung itu orang tua dari ayah gitu. Untuk menjaga opung karena waktu itu opung
kami sedang sakit gitu dirawat. Jadi aku yang merawat opung ini dan memandikan opung, terus juga membersihkan rumah dan sebagainya, memasak dan memberikan obat gitulah. Jadi itu yang menjadi rutinitasku sehari-hari setelah kelas 2 SMP gitu. Dan karena mungkin berusaha untuk mengenal dunia luar ya, di kelas 3 SMP itu sudah mulai ada yang namanya warnet gitu. Jadi pulang sekolah dulu yang biasanya langsung pulang, tapi aku pergi ke warnet, lalaplah bermain-main di sana gitu. Dulu waktu itu masa-masa terkenalnya Point Blank gitu ya. Jadi di situ menghabiskan waktu mungkin sampai jam-jam 4, jam-jam 5. Makanya kadang mau sampai datang bapak menjemput, sampai dilibas lah dia apa itu gitu. Dilibas apa sih? Dipukul lah di warnet itu gitu. Jadi itulah proses orang tua membentuk aku pribadi gitu. Nah setelah itu orang tua kemudian memutuskan kalau aku nanti harus melanjutkan pendidikan, maka aku harus dibuat di asrama gitu. Maka lanjutlah ke pendidikan SMA. Jadi ketika aku SMA dibuat di SMA Satu Raya di ibu kota Kabupaten Simalungun, dan ini sistemnya asrama gitu dan yang membina tentara gitu kan. Dan di sana waktu kami sehari-hari hanya belajar dan juga dibuat disiplin mental sama tentara gitu. Tapi ternyata di sini juga aku banyak berproses. Ternyata enggak seperti yang diharapkan orang tua, karena aku juga bisa bandal juga di sana gitu dengan mengakali sistem yang ada lah gitu. Jadi maksudnya di sini juga aku berproses sehingga aku mengurungkan niatku yang sudah ditanamkan oleh bapak sama mama dari waktu kecil untuk menjadi seorang pendeta gitu. Karena aku merasa diriku tidak layak gitu, karena aku bandal gitu kan. Dan karena itu aku mencoba untuk mengalihkan cita-citaku yang dulu pengen jadi seorang pendeta. Aku dulu pengen masuk IPDN dulu, Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di Bandung gitu. Dan satu-satunya alasan ingin masuk ke situ adalah aku ingin menjadi pemimpin dulu. Aku bercita-cita dulu ingin jadi presiden gitu. Karena aku melihat keadaan kampungku yang terbelakang lah gitu. Tidak disentuh sama sekali oleh pembangunan gitu. Dan untuk hidup dengan teknologi itu sangat jauh dari harapan kami gitu. Jadi itulah yang menjadi alasanku untuk ingin masuk ke IPDN dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada SNMPTN dibuat, kalau katanya harus dibuat passing grade-nya yang rendah, dipilih universitas yang dekat juga. Tapi aku ternyata tidak lolos, kemudian tes SBMPTN juga nggak lolos juga gitu, mengikuti bimbel gitu kan. Sampai pada akhirnya aku itu gak melanjutkan niat lagi untuk mendaftar ke kuliah, dan aku itu kembali ke aktivitasku sehari-hari setelah tamat dari SMA, pergi ke ladang dan melakukan aktivitas seperti biasanya gitu kan. Tapi pada suatu hari bapak sama mama terus bertanya sama aku, gimana gitu kan. Karena kalau kau nggak kuliah, bapak sama mama akan malu gitu. Karena bapak sama mama juga guru kan gitu. Jadi mereka menginginkan kalau aku sebagai anak pertama harus bisa lah jadi contoh di tengah-tengah keluarga bagi adik-adik gitu. Makanya harus bisa melanjutkan pendidikan gitu kan. Terus pada suatu hari waktu itu kami sedang menanam pisang dan sudah panen pada kebun pisang itu panen pertama lah gitu. Jadi aku lihatlah pohon pisang itu dan aku lihat, aku berpikir pohon pisang ini kan dia bertumbuh, kemudian berbuah, kemudian ketika dia berbuah,
dia diambil orang kemudian masak baru dimakan dan bisa berguna gitu. Jadi aku merenungkan itu di dalam kehidupanku. Ternyata hidup manusia juga harus seperti itu. Dia bertumbuh, kemudian berbuah dan harus berguna bagi banyak orang gitu. Itulah yang kurenungkan dan membuat aku berpikir untuk apa aku punya contoh ketika aku suatu saat bisa menjadi pemimpin, punya pangkat, punya jabatan, punya harta dan sebagainya kalau aku tidak berguna bagi orang lain. Itu yang aku renungkan ketika itu sehingga aku memutuskan malamnya aku sampaikan kepada bapak sama mama, aku mau mak jadi sekolah pendeta gitu. Dan langsung dihubungi pendeta kami, namanya Pendeta Marhasil Hutasoid. Waktu itu bapak itu sebagai dosen di STT Abdi Sabda dari HKI. Dan bapak itu bilang supaya mendaftar lah gitu kan. Tapi pada waktu itu sudah pengumuman penerimaan calon pendeta gelombang kedua di STT Abdi Sabda Medan gitu. Dan gak ada lagi kan, gelombang ketiga lah yang ada gitu. Dan gelombang ketiga ini tapi hanya jurusan pendidikan agama Kristen yang mendidik untuk guru-guru agama gitu. Dan setelah dikatakan seperti itu kami cari informasi yang lain gitu. Referensi yang lain ada STT Jakarta gitu kan masih buka pendaftaran. Tapi ditelepon sama pendeta Hutasoid tadi dia bilang kalau lebih bagus di STT Abdi Sabda karena akan dibekali dengan pelayanan seperti itulah. Jadi diusulkan supaya tetap aja diambil dia gelombang 3 jurusan PAK-nya, tahun depannya pindah jurusan lagi, transfer gitu. Jadi itulah yang terjadi setelah aku merenungkan itu dan kami kemudian diutus untuk mendaftarkan diri dan lolos gitu. Masuklah kepada masa perkuliahan tingkat 1 di jurusan PAK gitu. Nah di SDT Abdi Sabda sendiri banyak juga pengalaman iman yang aku hadapi. Kalau di SDT Abdi Sabda Medan aku itu masuk tahun 2015. Di sini kami berjumpa dengan teman-teman dari berbagai sinode. STT Abdi Sabda Medan ini yang mewadahi proses pembinaan calon pendeta untuk gereja-gereja. Sekarang ada 8 sinode yang bergabung dengan STT Abdi Sabda Medan, termasuk salah satunya adalah Sinode HKI. Jadi kami berjumpa banyak teman dari berbagai suku, GBKP, GKPS, kemudian dari Nias juga ada, dari Angkola dan sebagainya. Nah di sini kami diproses untuk belajar. Jadi kami itu dulu belajar selama 1 tahun di jurusan PAK, kemudian aku pindah jurusan ke teologi. Dari jurusan teologi ini aku bergumul juga di jurusan teologi ini kan. Dan pergumulanku yang paling besar itu masih ke dalam mendewasakan iman gitu. Karena waktu itu aku berpikir imanku masih terlalu rendah dan bisa dikatakan apa yang aku pikirkan ketika aku waktu SMA masih membayangi diriku gitu. Karena aku ya gimana sih mau menjadi seorang hamba Tuhan tapi bandal gitu kan. Makanya aku berusaha untuk merubah kehidupan dari yang dahulu seperti ini menjadi lebih baik. Namun ternyata di STT Abdi Sabda maksudnya di kampus teologi enggak semudah itu gitu. Banyak hal yang juga harus kita hadapi gitu kan. Nah kami dulu di STT Abdi Sabda ada satu organisasi namanya PMT HKI, Persekutuan Mahasiswa Teologi HKI. Jadi setiap tahun itu mengadakan 2 acara besar yang berkunjung ke jemaat, yaitu Paskah dan juga acara Natal. Jadi kami berkunjung ke jemaat-jemaat yang masih jauh lah gitu. Jadi di sini pun aku dibentuk juga untuk melihat realitas kehidupan jemaat yang masih di kampung, yang tetap setia untuk menjalankan kehidupan beriman mereka gitu. Makanya aku dibekali lagi untuk semakin memantapkan diri menjadi hamba Tuhan gitu. Nah ini yang di sebelah kanan ini beliau adalah pendeta yang membekali saya ketika saya CP, Kolegium Pastoral atau praktek ya itu setelah 3 tahun di kuliah di STT itu ada praktek selama setengah tahun. Jadi aku dulu praktek di
HKI Nenggolan di Samosir gitu. Jadi di sini juga aku dibentuk bagaimana melihat kehidupan jemaat dan bagaimana semakin meresapi lagi nilai-nilai iman itu ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan yang paling besar pergumulan imanku itu terjadi ketika aku mengikuti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Nah di GMKI ini kita sebagai mahasiswa Kristen dibentuk supaya GMKI itu dikatakan sebagai leader school ya, atau sekolah pemimpin gitu. Jadi dikatakan seperti itu, disinilah dibentuk kader-kader mahasiswa Kristen yang akan bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah gereja gitu, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah perguruan tinggi. Tapi realitasnya ketika kita masuk ke GMKI, kita dulu sering ditanya, kamu sudah baca buku apa gitu kan. Nah waktu itu yang menjadi sentral pemikiran orang-orang mahasiswa adalah Suhogi gitu kan. Kalau ada teman-teman yang tahu Suhogi, aktivis mahasiswa tahun-tahun sebelum 98 sampai tahun 98 ya gitu. Yang banyak menyoroti tentang pemikiran-pemikiran nasionalisme di Indonesia khususnya di kalangan mahasiswa. Nah dari Suhogi ini mulai diperkenalkan dengan waktu itu ada tulisannya tentang PKI ya, yang pembantaian PKI tahun 65-an gitu. Terus aku bertanya-tanya, PKI ini apa gitu kan, aku belajar lagi tentang itu, aku belajar sampailah kepada filsafat, sampai kepada Marx, sampai kepada filsafat di era postmodern gitu kan, dan era pasca Tuhan lah gitu. Di sini aku belajar seperti itu dan mulai menanyakan identitas Tuhan gitu. Karena di filsafat ini kan yang ditekankan bagaimana rasio dan logika berpikir gitu. Sampai pada suatu titik berpikir bahwa gereja itu hidup dengan rutinitasnya seperti itu, apakah berdampak kepada kehidupan manusia gitu kan, kepada kehidupan jemaatnya. Karena kalau kita lihat orang datang ke gereja kemudian beribadah, habis itu pulang, apa sih yang dia dapatkan gitu di dalam kehidupannya? Apakah benar-benar berdampak gitu kan? Apalagi Marx pernah bilang dulu religio is opium gitu kan. Jadi orang datang ke gereja karena ada pergumulannya, ada tantangan dalam hidupnya, jadi dia menyembah Tuhan gitu kan, menghayati lagu-lagu, menghayati firman Tuhan, perasaannya ditenangkan dan diteduhkan, kemudian dia kembali lagi ke realitas kehidupan yang permasalahannya belum selesai, hanya menenangkan iman atau memberikan obat lah ke hatinya sesaat gitu kan. Jadi sampai pada di titik itu aku kemarin, tapi lama kelamaan aku semakin menyadari bahwa ternyata entah bagaimana caranya Tuhan itu selalu punya cara. Jadi ketika aku dulu di kampus, aku duduk di dekat satu pohon, ada dulu di dekat perpustakaan kami. Aku melihat pohon ini, kemudian aku melihat matahari bersinar gitu kan. Dan ada tulisan dari Martin Luther dulu yang bilang, Tuhan itu menuliskan firman Tuhan tidak hanya dari kitab suci saja, tapi juga melalui pohon-pohon, melalui alam gitu. Jadi aku merenungkan firman Tuhan ini, merenungkan yang dibilangkan sama Martin Luther itu, artinya apa yang ada sekarang ini, walaupun ada dulu teori evolusi dari Darwin yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana asal-usul alam semesta, tapi ada yang nggak bisa dijawab gitu, ada yang nggak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan. Itulah dari Tuhan gitu. Jadi aku menyadari aku bisa berjalan kehidupanku sampai sejauh itu waktu itu semua karena Tuhan gitu. Jadi ketika aku bangun pagi dan melihat semua realitas yang terjadi dalam kehidupan ini, itu adalah semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku gitu, di dalam kehidupan kita semua juga gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya, bagaimana diperhadapkan dengan pertanyaan akan Tuhan gitu. Nah semakin
belajar lagi, kemudian diberi kesempatan untuk terlibat dalam PGI wilayah Sumut. Waktu itu sedang masa-masa COVID-19. Nah, pertanyaan tentang Tuhan itu juga ketika COVID-19 ini kan menjadi isu yang sangat sering digaungkan gitu. Dan di sini semakin lagi aku dibentuk dalam iman, terlebih dalam menghargai kehidupan. Karena waktu itu bisa dikatakan hidup orang kan sangat tidak terprediksi gitu. Kematian bisa menghampiri orang kapan saja gitu kan. Apalagi di masa-masa COVID-19. Jadi itu juga semakin aku hidupi lagi bahwa aku nggak tahu hari-hariku ke depan gitu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Ada orang yang bilang life as you will die today gitu kan, atau tomorrow gitu kan. Jadi ya artinya kita hargailah kehidupan, berusaha kita menjalaninya dengan baik gitu. Jadi itu yang aku dapatkan selama di PGI wilayah Sumut. Nah, setelah melalui proses yang panjang, melalui pergolakan iman ketika di STT, aku tamat pada tahun 2021. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan bisa menamatkan pendidikan dari STT gitu. Nah, sampai sekarang puji Tuhan ketika tamat dari STT saya mengikuti masa magang di kantor pusat HKI, dan pada tahun 2022 saya diterima menjadi Pikaris di HKI dan dibuat juga melayani di kantor pusat. Pada bulan Februari dibuat melayani di HKI Magetan, dan bulan 9 melayani di CGN Indonesia sebagai magang. Di sini juga aku bergumul tentang iman, karena pergumulan yang paling luar biasa yang aku rasakan, karena kita manusia sebagai orang Kristen, kita pasti berusaha untuk hidup sesuai dengan iman kita gitu, sesuai dengan kekristenan kita. Tapi tanpa kita sadari, Bapak Ibu, seringkali ketika kita berusaha justru kita terjatuh gitu. Sering kita jatuh di dalam dosa, dan itu juga lah yang aku rasakan gitu kan. Nah, jadi aku berpikiran, lantas kalau aku hidup di dalam dosa, terus terjatuh di dalam dosa, apa dong yang bisa menjamin keselamatan bagiku gitu kan. Apa yang bisa memberikan aku jaminan bahwa aku akan selamat gitu. Dan ketika aku juga berenungkan ini, karena kalau aku berpikir, kalau yang menjadi landasan untuk menyelamatkan aku adalah perbuatan-perbuatanku dan apa yang sudah kulakukan ketika aku hidup, maka pasti aku tidak akan selamat karena aku orang berdosa gitu. Dan disitulah aku masuk ke dalam perenungan sama yang seperti Martin Luther renungkan ketika dia masih hidup di dalam biara, yang berusaha melakukan rutinitas iman yang waktu itu masih dalam Katolik Roma ya gitu. Tapi itu tidak mengerjakan keselamatan. Keselamatan satu-satunya adalah ketika kita berserah kepada Yesus gitu. Jadi inilah garansi yang sangat luar biasa bahwa kita digaransi bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Jadi hidup kita sesuai dengan iman Kristen bukan lagi karena kita supaya beroleh keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan gitu. Jadi ini pergumulan yang luar biasa, dan aku bersyukur aku bisa menggumuli iman ini supaya aku bisa juga berguna bagi orang lain. Jadi sampai saat ini saya mengikuti berbagai pelayanan di jemaat, yang waktu itu yang di atas itu di Bandar Lampung, yang ini di Kota Bumi di Tangerang. Itu semakin memberikan semangat bagiku untuk tetap semangat melayani Tuhan, untuk memberikan dampak bagi orang lain melalui pelayanan-pelayanan di gereja gitu. Nah, yang menjadi ayat refleksi bagi saya ketika merenungkan semuanya ini, aku berefleksi dari Amsal 16 ayat 9 itu gitu. Dikatakan di situ, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi seringkali dalam hidup kita
kita berencana ini, itu, kemudian dan sebagainya gitu. Tapi tanpa kita sadari, kita bisa saja mengambil jalan yang walaupun kita tidak inginkan, tapi kita menjalaninya gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang menentukan arah langkah kehidupan kita gitu. Kemudian dari Ulangan 31 ayat 6, ini pesan yang disampaikan kepada Yosua waktu itu ketika dia masih baru saja dipercayakan untuk memimpin Israel. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah yang menjadi penguatan kepada saya, kepada kita semua juga barangkali, yang walaupun apapun yang kita hadapi persoalan di dalam kehidupan kita, nas ini akan selalu menjadi menguatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikian, terima kasih.